itu bisa melonjak sampai dengan 6,3%. Ya. Gitu, dan itulah memang magisnya seorang Joko Widodo yang sampai sekarang political scientist itu bingung menjelaskannya seperti apa. Ya. Karena nggak ada di teori-teori. Teori komunikasi juga bingung, Pak. Bingung ya. Ini yang diterapkan apa? Ya. Penghancuran harapan ada, EVT ada, banyak sekali teori-teorinya gitu. Terpapar ya sama informasi yang membanjiri kita di kota. Ya. Lalu dengan memaki-maki Pak Jokowi, menghujat Pak Jokowi siang malam, ya, menyinyiri Pak Jokowi siang malam. Ini kan membantu kerja-kerja PSI untuk melepaskan asosiasi politik PDIP dengan Pak Jokowi, dan membantu Pak Jokowi sendiri, ya, untuk mengibarkan bendera dirinya dengan bendera gajah PSI, ya kan? Nah, inilah dia. Lagi di episode terbaru Sudut Pandang, di mana semua problematika kita bahas dari berbagai sudut pandang. Bersama saya ada Bro Dede, Uki, Prayudi di sebelah kanan. People that always try to find new haters. Apa Pak? Ini Pak, kalimatmu itu yang selalu kamu munculkan itu? I always need new haters. Oke. Because the old ones became my fans. Ya. Di sebelah kiri saya sama juga pengumpul haters kelas White DX. Ada Bro Sigit Widodo. Ada kalimat Bro tentang haters? Enggak, saya nggak punya haters. Astaga, emang berbeda orang. Semuanya kawan itu ya. Semua kawan. Saya kadang berpikir dia itu hatinya lapang atau emang nggak punya hati. Iya, lempeng aja. Ya biasanya orang yang masalah sama saya sih. Saya nggak pernah masalah sama orang lain. Nah, ya itu nggak punya hati. Yang nggak punya hati berarti. Oke. Ini episode yang bahagia buat kita semua. Biasanya kan kalau bahas Mas Roy atau Dr. Tifa, Uki pasti ngacir, Sigit pasti nyinyir, kan? Nah, sekarang kita bersatu dalam satu tema tentang Pak Jokowi. Pak Jokowi. Oke, siap. Ini kita berbicara tentang pengaruh Pak Jokowi, yang ternyata masih juga menyala abangku dari purna tugas sebagai presiden sampai hari ini, gitu kan? Ternyata tidak memudar, justru makin menyala gitu. Hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Ini menarik sekali. SMRC kemarin memunculkan survei ya, PSI tiba-tiba melesat 4,1%. Bagi kita bertiga nih, yang veteran di PSI ya, rasanya nggak pernah ya. SMRC ngasih 4, satu palingnya, satu something gitu ya. Itu udah paling tinggi. Kalau 2-3 tahun sebelum pemilu tuh malah di bawah 1 biasanya. 0,5, 0,6. Betul. Dengan margin of error 3,7 sampai 4 ya. Kemarin 3,7 yang 3,7. Wow, ini kan menarik sekali ya. Kita bahas dari dua sisi, yang dari sisi pertama adalah survei dan demografi, dari sisi berikutnya adalah komunikasi. Ada 2 pakar beneran nih, 2 pakar yang not ken-ken. Apa tuh? Gak kaleng-kaleng. Oh, maaf kalau kurang lucu ya. Kesel banget. Kalau jinak 50 tahun kayak gitu. Iya, kesel banget. Mohon maaf Bro Ki, bisa kasih pencerahan dulu sedikit. Kok tiba-tiba lompat 4,1 itu? Apakah banyak orang lebih optimis dari kita atau gimana? Ternyata Anda tidak seoptimis orang-orang itu. Optimis. Izin Mas Kaisang, saya optimis. Ya, tentunya hal ini kan nggak bisa dipisahin dong dari satu kerja-kerja membangun struktur partai, yaitu kerja organisasional yang sudah dimulai semenjak pemilu 2024 selesai. Ya, jadi semenjak pemilu 2024 selesai, di situ ketum kita Mas Kaisang itu langsung menginstruksikan ke seluruh jajaran di DPP untuk kemudian diinstruksikan sampai level terbawah bahwa ya PSI itu harus menyelesaikan struktur definitif sampai ke level desa dan kelurahan. Ya, itu satu. Itu kerjanya sangat berat, maha berat. Ya. Yang kemudian instruksi tersebut juga diulangi lagi sebagai arahan oleh Bapak Presiden ke-7 atau Bapak Jokowi sendiri di acara pertama adalah Kongres, kemudian adalah Rakernas. Ya, diulangi lagi. Sebelumnya juga tuh, yang waktu kita ketemu di Bali. Di Bali. Betul. Bahwa pertama beliau mengatakan struktur, dan yang dimaksud struktur oleh Bapak Jokowi itu adalah keterwakilan PSI, kantor-kantor PSI sampai ke level desa garis miring kelurahan, kayak begitu ya. Dan di saat itu Pak Jokowi mengatakan bahwa kalau PSI akan bekerja mati-matian, maka saya akan bekerja mati-matian untuk PSI. Kalau PSI bekerja habis-habisan, saya juga akan bekerja habis-habisan untuk PSI. Nah, saya masih sanggup. Gitu. Iya, lalu kemudian saya masih sanggup, ya. Dan PSI melakukan apa yang diinstruksikan oleh ketumnya
dan apa yang diarahkan oleh Pak Jokowi sendiri, ya. Sehingga sampai sekarang kita mendekati level rampung. Dan kalau kita lihat-lihat memang Pak Jokowi juga mati-matian nih, gitu. Jadi nggak hanya PSI-nya merampungkan kepengurusan, tapi Pak Jokowinya juga mati-matian. Beliau mengadakan pertemuan dengan masyarakat belusukan lah gitu ya di Lampung, dan itu rame banget ya. Banyak sekali haters yang kemudian kebakaran jenggot, ada yang merasa terancam eksistensinya, atau kemudian ada yang merasa wah ini Pak Jokowi melakukan ini untuk siapa nih, gitu kan? Karena Pak Jokowi sendiri udah nggak mungkin nyapres. Jadi ini konteksnya diarahkan ke Pilpres. Wah, ini untuk Mas Gibran. Wah, berarti si A, si B, si C ini bisa terancam nih dengan Pak Jokowi seperti ini. Sambil ini ada narasi begitu ya. Ada narasi begitu. Cie, di Lampung ditolak, padahal yang nolak kan itu aja. Itu aja. Yang ngomong Cie, dia juga yang nolak. Dia juga. Kemudian Pak Jokowi ke NTT, dan kalau kita melihat apa yang di Lampung itu sudah ramai, sudah besar, sudah meriah, sudah wow. Ternyata di NTT lebih meriah, lebih besar, lebih ramai, dan lebih wow. Betul. Ya kan? Dan kita bisa sama-sama lihat ya di NTT itu masyarakatnya begitu antusias. Bahkan momennya saya lihat itu emosional loh. Bukan hanya antusiasme loh yang saya lihat di situ. Ada anak kecil yang sangat ingin ketemu Pak Jokowi. Ada anak kecil yang rela berdesak-desakan sambil menangis-nangis, meraung-raung tangisannya untuk berdekatan dengan Pak Jokowi, untuk bersalaman dengan Pak Jokowi. Dan ini adalah fakta gitu. Dan gak hanya anak kecil, di situ ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada lansia, bahkan mereka menghadang mobil Pak Jokowi kan, supaya Pak Jokowi berhenti, turun dari mobil dan menyapa mereka. Sesederhana itu. Nah, saya pikir dua hal ini tadi ya. Satu, Jokowi efek. Ya, dua adalah kerja-kerja dari kader-kader PSI sendiri. Jokowi efek akan tetapi di sini arti yang umum ya, yang saya maksud tadi itu adalah instant electoral gain ya, karena Pak Jokowi kayak gitu loh. Karena dengan adanya Pak Jokowi maka peminat untuk melirik PSI, untuk menyukai PSI, untuk kemudian saya nanti pilih PSI, itu maka minatnya akan semakin tinggi. Ya, itu satu, instant electoral gain. Yang login juga langsung ini. Yang login juga makin banyak. Nah, yang kedua itu adalah pengaruh Pak Jokowi dalam artian etos kerja kepada anak-anak PSI. Gitu. Di berbagai kesempatan kan Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa harus dekat dengan rakyat, ketuk pintu rakyat, ya kan, bersalaman dengan rakyat. Bahkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya Pak Jokowi bahkan mengatakan bahwa kita itu harus tahu bau keringat rakyat. Kayak gitulah. Dan politik itu memang untuk kebaikan, dan bagaimana menjadi kebaikan ya sebuah panggung politik ini kalau misalnya kita itu berjarak dengan rakyat, kurang lebih seperti itu. Nah, yang ketiga, tapi saya pikir ini efeknya belum ada sampai sekarang, yaitu adalah efek caleg. Gitu, yaitu Jokowi efek ini bukan hanya soal instant electoral gain. Jokowi efek ini bukan hanya soal cara kerja anak-anak PSI yang tiba-tiba bersemangat, yang strukturnya dilengkapi dan lain-lain, tapi juga dengan adanya Pak Jokowi yang isunya makin menguat bahwa Pak Jokowi akan bergabung PSI. Itu kemudian tokoh-tokoh di daerah itu banyak sekali yang mau bergabung ke PSI. Dan tokoh-tokoh yang dimaksud ini bukan tokoh ken-ken kalau kata Mas Koko. Bukan tokoh kaleng-kaleng. Jadi saya pikir inilah dia yang mendongkrak perolehan suara PSI. Dan kalau nggak salah ada juga selain survei SMRC, ada survei yang diduga kuat ya, dilakukan oleh indikator politik besutan Prof. Burhanuddin Muhtadi yang kemudian tidak dirilis, jadi dapat dikatakan bocor, mungkin kayak begitu ya. Diduga bocor. Dan kalau benar bocor, kalau benar bocor artinya ini dibuat oleh Prof. Burhan dan tim, tapi tidak dirilis. Kalau memang benar itu dibuat, jadi diduga kuat. Nah, menurut survei tersebut, mereka itu melakukan dua simulasi. Simulasi yang pertama itu adalah simulasi what if. Ya, jadi bagaimana kalau Pak Jokowi bergabung ke PSI sebagai ketua Dewan Pembina. Nah, habis itu dijembrengin pilihan-pilihan partai. Lalu ada pertanyaan variable control. Variable control ini tanpa ada Pak Jokowi. Gitu. Nah, tanpa adanya Pak Jokowi sebagai apapun di PSI, itu indikator politik yang diduga kuat dalam tanda kurung, itu menyatakan bahwa elektabilitas PSI itu 3,8%. Sebenarnya nggak beda-beda jauh lah dari SMRC kalau kita memperhatikan margin of error. Kemudian apa? Sekitar 4 lah. Ya, hampir 4.
sementara dengan adanya Pak Jokowi ya bergabung sebagai Ketua Dewan Pembina PSI, kemudian keterpilihan PSI menjadi 10,1%. Artinya jika iya, Ya. artinya naik menjadi 2 digit. Artinya keterpilihan PSI akibat pengaruh Pak Jokowi itu bisa melonjak sampai dengan 6,3%. Ya. Gitu, dan itulah memang magisnya seorang Joko Widodo yang sampai sekarang political scientist itu bingung menjelaskannya seperti apa. Ya. Karena nggak ada di teori-teori. teori komunikasi juga bingung, Pak. Bingung ya. Ini yang diterapkan apa? Ya. Penghancuran harapan ada, EVT ada, banyak sekali teori-teorinya gitu. Yang sebagian sesuai, sebagian konsepnya itu bertentangan gitu. Biasanya kan itu politik itu suksesnya itu pakai dramatism teori, cannot work. Jadi dia itu menganggap dirinya orang suci dan menyerang lawannya itu habis-habisan. Jadi lawannya itu dijadikan kayak ini ya gitu ya, apa scapegoating gitu itu dilakukan kan ke Pak Jokowi kan. Tapi mental dia kayak pakai ini. Pakai mantel yang anti serangan gitu loh. Ini gimana, saya juga bingung cara belajar lah, kita semua belajar. Itu kalau kata Pak Prabowo, kita harus belajar ke orang Solo katanya. Bahkan politik, Pak Prabowo pun ngomong begitu gitu kan. Ya, betul itu, betul. Cuma yang saya tadi ketawa waktu Bro Ki ngomong dengan serius adalah beban kerja itu semua kena loh. Bahkan kita bertiga itu harus mengumpulkan referral yang not can loh. Kaleng jumlahnya loh. Kita nyari kemana-mana dengan serius. Kita pun akhirnya ini tercambuk untuk kerja lebih keras lagi. Nah ini kan penonton sudut pandang kan nggak tahu nih. Nah ini bisa lah ya kita ini kan kita jembrengin untuk Mas Koko dan untuk Mas Sigit ya. Dengan adanya instruksi untuk turun ke bawah, apa yang Mas Koko dan Mas Sigit harus lakukan? Ya, kita harus mengumpulkan KTA anggota baru sebanyak mungkin. Dan ini tarung bebas Pak, gladiator, semua DPP disuruh kerja. Dan itu bisa dipantau langsung sama Mas Ketum. Melalui? Ada sistem sendiri kan? Sistem yang siap namanya. Siap yang bisa dilihat gitu kan. Dan data terakhir tuh kalau nggak salah yang dari referral itu sudah 100-an ribu. Ya, hanya dari dalam waktu yang begitu singkat ya. Dan itu hanya dari kepengurusan DPP aja ya. Iya. Ini yang tercatat tuh hampir 1 juta seingat saya. Yang tercatat anggota PSI hari ini hampir 1 juta. Oh. Oke ya, begitulah. Nggak pernah kita bayangkan. Iya. Jadi memang beberapa pengamat itu kadang-kadang saya lihat melihatnya nggak fair. Melihatnya nggak fair, mengatakan bahwa Jokowi efek itu udah nggak ada, gitu. Menurut mereka. Iya. Dan mereka juga mengatakan seolah-olah dengan adanya Jokowi efek, seolah-olah PSI itu nggak akan bergerak, gitu. Jadi seolah-olah bagaimana si Jokowi efek ini hanya bekerja sendirian aja, kayak gitu. Bahkan kalau menurut saya kenapa ini nggak fair? Karena satu, Jokowi efek itu ada, instant electoral gain-nya itu ada, gitu. Yang kedua, Jokowi efek sendiri itu bermakna juga terhadap bagaimana PSI bekerja. Jadi membicarakan Jokowi efek seolah-olah seperti PSI adalah objek pasif, itu juga nggak fair juga dong. Iya, jadi banyak sekali pengamat-pengamat dari yang saya lihat Pak Jokowi itu kan sudah tidak punya kekuasaan, eneble, sehingga mereka menyangka pengaruh kekuasaan itu adalah satu-satunya tipe pengaruh, ya kan? Pengaruh formal. Mereka kerap lupa dengan yang namanya pengaruh informal. Dan survei dari yang diduga kuat dibuat oleh indikator politik ini sudah membuktikan loh bahwa pengaruh informal Pak Jokowi itu masih sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali, dan ini juga nggak, sebetulnya kalau kita mau jujur ya, melihat data-data sebelumnya juga ini kan nggak terlalu mengejutkan. Di akhir masa jabatan itu approval rating masih di kisaran 80%. Iya. Ya, artinya apa? Artinya hampir 8 atau 8 dari 10 orang Indonesia itu puas dengan kinerja Pak Jokowi. Dan ini sangat jarang sekali ditemukan di negara manapun. Karena pada umumnya ketika seorang presiden sudah hampir mencapai akhir dari masa kekuasaannya, itu kabinet-kabinetnya, koalisi-koalisinya itu sudah mulai mencari jalan untuk membuka lembaran baru ke pemilu berikut. Artinya pemilu lama koalisi baru, udah mulai kayak gitu ya. Sudah mulai kasak kusuk lah. Artinya menteri-menterinya atau koalisi-koalisinya di DPR itu sudah mulai tidak solid lagi. Kurang lebih seperti itu. Dan oleh Pak Jokowi itu masih bisa di-keep sesolid mungkin sehingga kinerja mereka masih baik, sehingga tingkat kepuasan kerja itu berada di level yang tinggi sekali, yaitu 80%. Dan ini sangat jarang sekali, bahkan di level dunia sekalipun. Lalu kemudian setelah Pak Jokowi nggak berkuasa 1,5 tahun,
survei indikator kali ini dirilis oleh Prof. Burhan Mutadi, itu menyatakan bahwa 83% rakyat Indonesia itu masih memiliki kepercayaan, masih percaya kepada Bapak Joko Widodo. Nah, kemudian kalau misalnya dibilang Pak Jokowi sudah tidak berpengaruh hanya karena dia tidak punya instrumen kekuasaan, saya pikir mungkin ini pengamat-pengamatnya juga bukan pengamat-pengamat yang rajin. Ini cara analisis yang malas sekali. Cetek. Iya. Cetek. Pak Sigit, di medsos gimana, Bro Sigit? Tapi iya kita kan maksudnya serangannya kayak serem banget gitu. Kita kan habis 3-4 jam per hari itu kadang-kadang hanya untuk lihat medsos gitu ya. Iya. Buat yang sangat suka medsos itu kan FYP dipenuhi dengan serangan, FYP dipenuhi dengan akun-akun sebelah lah yang ngatain Pak Jokowi kayak apaan tahu gitu. FYP saya kebanyakan kucing sih. Oke. Ya tapi tadi pertama menarik ya yang disampaikan Bro Uki ya. Ada dua hal ya. Satu memang pengaruh Pak Jokowi efek ini ada dua hal yang paling kuat. Satu ke masyarakat sendiri tentu. Karena Pak Jokowi masih sangat disukai oleh masyarakat. Yang kedua efek ke internal PSI-nya sendiri. Jadi kita sendiri tahu lah ya, begitu ketemu Pak Jokowi itu kita selalu semangat untuk kerja gitu. Selalu semangat untuk turun ke lapangan, untuk tadi nyari anggota baru, membentuk struktur yang semakin kuat kayak gitu loh. Jadi dengan kelilingnya Pak Jokowi yang baru kedua provinsi ini, bahkan mungkin baru beberapa kota lah ya, itu sudah sangat kuat nih pengaruhnya tidak hanya ke masyarakat tapi ke internal Pak Jokowi. Nah, Jokowi effect tadi saya lihat sebetulnya dipahami oleh lawan-lawan dalam tanda kutip ya, atau hatersnya Pak Jokowi juga. Karena yang tadi disampaikan oleh Bro Koko gitu, di medsos sejak Pak Jokowi turun kembali ke masyarakat, serangannya banyak dan kayaknya cukup terorkestrasi gitu. Walaupun kita selalu bisa tahu lah ya kelompok-kelompok mana ya. Satu jelas kelompok yang kemarin dapat 16% itu ya. Yang apa namanya yang 4 huruf itulah. Ya yang kalau handphone ininya aja lah. Handphone 16% PDP. Ya kan? Ya kalau handphone harus segera dicas lah, takut mati kalau segitu gitu ya. Yang kedua juga dari kelompok yang calon satunya yang bukan Pak Prabowo lagi, ada 3 kan ya calonnya. Jadi 2 kelompok itulah yang apa namanya yang kayaknya selalu menyerang gitu. Tapi serangannya semakin kencang. Ketika Pak Jokowi turun, kemarin sempat meredup sebetulnya. Ketika Pak Jokowi relatif apa namanya yang memulihkan diri dari sakit dan sebagainya itu. Nah, sekarang begitu turun, yaitu yang selalu kita ceritakan ya, yang apa namanya, yang saya cuma posting Pak Jokowi menerima gelar adat di Lampung, itu view-nya 1 juta, serangannya saya itu kan kita saya ngajak kami, notif kami tidak berhenti jempol, Pak. Itu dia. Nah, hal yang sama ketika terjadi di NTT itu juga sama serangannya, walaupun tidak semasif yang waktu baru di 2 wilayah ini ya. Bayangkan kalau nanti Pak Jokowi sudah keliling Indonesia lebih banyak. Gitu. Nah, itu kelihatan banget. Sebentar. Ya. Pak Jokowi ke Lampung, mereka linglung. Pak Jokowi ke NTT, mereka meletre. Meletre itu apa? Meletre itu kehabisan semangat. Ngelokro gitu Ngelokro. Iya. Meletre. Ini bahasa Jawa nih. Mohon maaf nih. Abang-abang Jawir. Iya. Jadi kalau saya lihat gitu apa namanya, ada serangan-serangan gitu. Bahkan salah satu serangan yang cukup masif sekarang abang kita nih, Bang Akbar Faisal. Itu kayaknya sering banget tuh sekarang bikin podcast tentang pokoknya nyerang Pak Jokowi lah. Yang pertama kan kemarin yang apa namanya, yang bicara tentang bareng sama Mas Rudi gitu ya. Yang kedua kemarin bicara lagi tentang apa namanya, jejak harta triliunan katanya. Itu segala macam tuh dibawa-bawa, termasuk apa namanya, termasuk mempermasalahkan Mas Ketum di Persis dan sebagainya gitulah ya apa namanya. Yang menurut saya sih ya mengada-ada lah ya, tapi ya halo Bang Akbar. Jadi kayaknya ada serangan-serangan yang cukup terstruktur lah. Tidak cuma sekedar haters gitu. Kalau kita lihat kalau di X jelas lah ya. Teman-teman apa namanya buzzer-buzzernya PDIP kita udah hafal itu A B C D gitu aja kan ya. Ada juga PDIP swasta. Belain PDIP tapi bukan kader. Iya. PDIP swasta. PDIP swasta saya nyebutnya. Nah, tapi memang serangannya semakin banyak dan ya kita harus mengantisipasi juga bahwa akan selalu ada serangan seperti itu, karena tadi Jokowi effect ini tidak cuma terasa untuk kita, tapi sebetulnya kelompok yang tidak suka sama Pak Jokowi juga sebetulnya memahami itu. Cuma mereka nggak mengakui gitu. Itu perasaan mereka gimana ya? Udah mengerahkan segala cara, udah mengeluarkan cacian sebagai macam ya kan? Malah
itu survei PSI malah naik, itu perasaan mereka gimana? Nah itu Sakitnya tuh di sini. salah satu yang mereka lakukan, terus membuat survei yang rada-rada ajaib gitu. Oh ternyata Pak Jokowi sudah turun angkanya nggak sampai segitu gitulah. Ya. Survei yang baru keluar hari ini tuh ya, yang Iya, menyatakan PSI 1,9. 1,9. 1,9 pas kita cek ternyata bukan anggota Persepi. Bukan. Dan apa namanya kalau kita lihat apa namanya track recordnya juga waktu 2024 itu kalau nggak salah memihak ini yang akan menang Pak Anies kalau menurut itu. Jadi Menang juga akhirnya, menangis. ya, tapi kira-kira gitulah ya. Artinya kita tahu apa namanya survei-survei mana yang valid, yang anggota Persepi dan sebagainya. Tapi tapi kan ini juga loh, kita nggak boleh lupa bahwa kita nggak boleh puas Betul. dengan hasil survei ini. Ya ini Pak Jokowi sendiri yang sudah mengatakan bahwa target kita itu tidak sesederhana masuk parlemen. Iya, kalau masuk Target kita menang. Insya Allah sudah masuk lah ya. Iya, dan Pak Jokowi sendiri bukan seseorang yang suka, sebenarnya bukan seseorang yang suka bluffing. Ya, Pak Jokowi bukan orang yang suka bluffing, tapi di sebuah kesempatan di Rakorda ya, di NTT, beliau mengatakan bahwa udah percaya sama saya sudah ada hitung-hitungannya, bahwa kalau masuk itu masuk pasti, gitu. Tapi target kita itu bukan hanya sekedar masuk, makanya kita melihat hasil survei, gitu ya, bisa saja kita nggak kaget, tapi jangan berpuas. Artinya hanya sekedar masuk ke parlemen itu bukan lagi target dari PSI, gitu. Kalau misalnya targetnya itu ya udah tinggal leha-leha aja, masuk, kayak begitu. Target kan? kita besar lah kalau menurut Pak Targetnya Jokowi besar, kira-kira seperti targetnya itu. besar. Ada yang mengatakan 3 besar, ada yang mengatakan 4 besar, walaupun Pak Jokowi sendiri belum pernah secara eksplisit di depan publik ya Ngomong berapa persennya. ngomong berapa persennya ya, tapi yang Ngasih jelas hints saja ya, hints-hintsnya jelas. ngasih hints-hintsnya aja. Tapi yang jelas kalau saya sih menangkapnya 2 digit. Targetnya 2 digit, masuk ke dalam 3 atau 4 besar. Kalau melihat survei yang diduga indikator itu kan juga 10% minimal ya. 10,1 ya, 10,1 ya. tembus 10%. Sebentar. Ya. Aku tuh kemarin lihat, belum sempat tak cek lagi ya di surveinya SMRC ya. Katanya 28% pendukung PDIP yang ini ya masuk di PDIP 28%. Itu mendukung Pak Jokowi pro Pak Jokowi pro Prabowo Gibran gitu, Pak. Mas Gibran gitu. Bener ya itu. Aku lupa angkanya. Iya kan? 28% aku ingat angkanya, cuman tapi yang jelas inklinasinya kemana itu? ini sudah pernah kita bahas ya, bahwasannya pendukung Pak Jokowi dengan pendukung PDIP itu sangat beririsan. Sangat beririsan, bahkan bukan pendukung PDIP, bisa saja kader PDIP aktif sendiri yang menjadi pendukung Pak Jokowi atau Mas Gibran. Makanya banyak yang pindah ya. Iya, makanya banyak yang pindah. Kemarin juga ada yang ini kan membantah Mas Rudi kan? Ada yang muncul tuh, dia ngaku kader PDIP, aku lupa namanya siapa itu. Saya sendiri ya, saya jujur ya, saya dikontak kok dari seseorang anggota Dewan PDIP. Ya, anggota Dewan PDIP, saya nggak usah sebut lah di mana ya. Memberikan dukungan ke saya dari belakang. Soal bagaimana kita ya, kami yang dilabeli para termul ini atau loyalis Pak Jokowi ya, bagaimana kita membela Pak Jokowi, dia dukung kok. Dia anggota DPRD terpilih sebuah provinsi ya, yang kemudian dia memberikan dukungan ke saya karena dia nggak bisa memberikan dukungan yang sama secara terbuka. Nggak mudah juga. Nggak mudah. Jadi ini dia yang mungkin membuat PDIP sebegitu gondok. Jadi bukan hanya soal dendam politik, tapi ada kecemasan soal masa depan. 20% signifikan loh. Ada kecemasan soal masa depan. Jadi pendukung yang beririsan ini mau kemana nanti? Ketika Pak Jokowi sudah declare masuk PSI, entah itu sebagai ketua Dewan Pembina atau sebagai yang lain, misalnya ketua umum, misalnya seperti yang dikatakan oleh Bang Zulfan Lidan. Ini kemudian pendukung yang beririsan, bahkan bukan pendukung, ini adalah kader. Ya, kader PDIP yang die hard loyalis Pak Jokowi, ini mau kemana? Nah, inilah yang menjadi kecemasan dari PDIP. Kalau nggak salah kita pernah bahas di sudut pandang yang awal-awal, ya, bahwa ini adalah dendam atau ketakutan. Jawabannya adalah dua-duanya. Kalau melihat dendam masa lalu, iya, itu kalau kita melihatnya secara retrospektif. Cuman kalau kita melihat ke depan, di situ ada kecemasan, karena adanya itu tadi irisan dukungan yang mungkin oleh pendukungnya atau bahkan oleh kadernya sendiri yang bahkan bukan hanya di struktur, bahkan dia ada di DPRD. Tapi saya bingung nih, dengan logika teman-teman PDIP ini ya. Artinya kan mereka harusnya sadar bahwa pendukung Pak Jokowi di internal mereka masih besar.
bukannya dirangkul tapi malah dijelek-jelekin. Itu kan malah bikin mereka turun ya elektabilitasnya. Ya nggak sih? Mungkin mereka punya strategi sendiri. Ya. Strategi untuk menurunkan. Enggak, tapi saya nggak paham logikanya gitu. Kalau saya gitu ya, Ya. saya anggota atau pengurus partai gitu, dan ada satu tokoh yang sangat sangat disukai oleh internal partai saya akan dukung, bukan malah saya jelek-jelekin kan gitu logikanya. Mungkin punya target sendiri mereka. Supaya turun jadi Ya, satu target digit. penurunan. Jadi menurut saya ada beberapa yang mencaci maki Pak Jokowi habis-habisan yang seharusnya mereka sadar ini bisa menurunkan Betul. citra partai mereka sendiri gitu. Iya. Tapi dia lakukan. Hmm. Kenapa? Udah gila engagement Pak, engagement tinggi banget. Ngumpulin haters. Jadi dia udah nggak peduli loh. Menurut saya nasib partainya, citra partainya, yang penting aku engagement tinggi. Pergerakannya udah nggak strategik lagi Iya, ya. menurut saya itu nggak tahu ya, itu membahayakan kalau Ya, menurut ya, saya ya, membahayakan itu. Saya kalau ada teman-teman yang berlebihan pasti saya kontak, saya ingetin. Ya, Ya kan, jangan membenci berlebihan, membenci secukupnya aja, ya kan. Apalagi kebencian yang berlebihan tersebut diutarakan di ruang publik, yaitu medsos. Ya kan, itu karena kan di politik itu kadang-kadang persepsi itu di atas fakta. Betul. Kadang-kadang ya. Betul. Sehingga mungkin kita nggak benci-benci amat, bisa jadi. Iya. Cuman kita gila-gila engagement. Wah, sudah itu. Ya kan? Iya, Nah, orang menganggap kita benci banget sama orang tersebut, katakanlah dalam hal ini adalah Pak Jokowi, ya kan? Ini akan berdampak buruk, padahal kita nggak benci-benci banget. Tapi persepsi orang, kita benci banget. Iya. Benar Akhirnya itu. kan persepsi hari ini orang melihat bahwa PDIP itu membenci Pak Jokowi gitu ya. Oh, ya. Dan itu kan sebetulnya buruk buat mereka sendiri gitu. Sangat. Karena tadi ada urusan beririsan dukungan tadi. Ingat PSI itu, ya, lagi-lagi menurut Prof Burhanuddin tadi, ya, itu punya PR besar. Ya. Yaitu adalah melekatkan asosiasi politik Pak Jokowi ke PSI. Karena pendukung Pak Jokowi itu ada di perdesaan dan umumnya bukan anak-anak muda, sementara pendukung PSI itu adalah di perkotaan dan umumnya adalah anak-anak muda. Ini kan nggak bersinggungan nih. Ya. Nah, untuk melakukan sosialisasi tadi, membangun asosiasi politik tadi, ini membutuhkan waktu, biaya, dan juga tenaga yang sangat besar. Nah, kemudian kemana asosiasi politik Pak Jokowi hari ini? Ini masih melekat di PDIP untuk Ya. sebagian besar orang yang tadi Di sudah tidak pedesaan, muda, ya. di perdesaan, yang tidak terlalu terpapar ya sama informasi yang membanjiri kita di kota. Ya. Lalu dengan memaki-maki Pak Jokowi, menghujat Pak Jokowi siang malam, ya, menyinyiri Pak Jokowi siang malam. Ya. Ini kan membantu kerja-kerja PSI untuk Ya. melepaskan asosiasi politik PDIP dengan Pak Jokowi. Iya. Dan membantu Pak Jokowi sendiri, ya, untuk mengibarkan bendera dirinya dengan bendera gajah PSI. Iya. Ya kan? Nah, inilah dia yang saya katakan tadi, bahwa apa yang dilakukan PDIP itu nggak rasional, ya, nggak masuk di akal. Ya. Gitu. Mungkin habis maki-maki itu mengira dia akan menjadikan gelombang besar perubahan. Padahal cuma badai dalam seseloki air putih ya, nonton seseri kopi malah. Iya, seseloki ya. Seseloki air putih gitu. Ya, ini apa namanya? Nggak ada dampaknya gitu. Ya. Udah Pak Jokowi itu sudah didera berbagai macam isu gitu loh. Iya. Ya kan? Ya. Terus kok bisa mereka begitu bangga beroposisi sama satu keluarga, sementara banyak permasalahan di negara ini yang bisa mereka kritisi gitu kan? Nah, iya, ini mancing saya ya. Nah, itu yang saya juga bingung. Mereka tuh udah punya satu fraksi. Satu fraksinya besar banget. Besar. Ya. Kalau yang ngomong atau yang bicara adalah kader-kader level buzzer, ya. Kayak siapa yang cewek yang ngaku bule itu namanya, lupa saya juga itulah. itu. Nggak usah Itulah disebut lah. ya udahlah, kalau itu yang nyinyir, yang ya saya ya udahlah gitu kan, mungkin lagi nyari perhatian ke partainya sendiri kan. Tapi kalau misalnya yang ngomong adalah anggota fraksi kayak Deddy Sitorus, itu kurang fraksi apa dia? Ya. Tapi nyinyirnya bukan main ya. Ya. Terus Bang Andreas Hugo Parera kurang fraksi apa dia? Ya kan? Tapi nyinyirnya juga bukan main. Nah, ini yang saya khawatirkan adalah di situ. Orang-orang ini terlalu sibuk menjadi oposisi buat Pak Jokowi. Padahal mereka sudah diberikan mandat ya untuk menjadi penyeimbang, yaitu dalam hal ini adalah menjadi anggota DPR yang isunya tuh banyak banget. Apa gunanya anggota DPR itu beroposisi kepada Pak Jokowi? Makanya bingung nggak sih mereka selalu ngomong, kenapa Pak Jokowi keliling-keliling sementara banyak sekali masalah geopolitik, masalah ekonomi dalam negeri. Nih, mohon maaf nih, Pak Jokowi ini rakyat biasa sekarang. Iya. Mereka tuh yang di Senayan dan punya fraksi cukup besar gitu kan, jumlahnya kan. Bukannya mereka harusnya ikutan bicara tentang geopolitik, tentang ekonomi, itu kan mereka. Apa gunanya beroposisi kepada rakyat biasa itu? Iya. Kalau mereka kan anggota fraksi. Mereka bikin tren baru sebetulnya. Biasanya kan oposisi ke pemerintah. Ini oposisi ke personal. Ke rakyat biasa. Ke rakyat biasa. Iya. Dugaan saya nih, kalau terus ditekan gitu ya, jangan-jangan tanpa Pak Jokowi jadi ketua umum, PSI double digit loh.
karena dihina terus. Ya, ya, Habis ya. itu membal. Ya, Ya makanya jangan disadarkan. Jangan disadarkan. Iya, Menarik ini ya. Kalau ngomongin Pak Jokowi kita semangat ya. Makanya ngapain ngomongin Roy Suryo Iya, terus. iya. Produsernya nih Pak, mana produsernya ini? Gitu. Jadi menarik dari sisi demografi ya. Bro kita tadi ngomong Pak Jokowi sangat kuat di rural. Jangan lupa kita punya Mas Kaisang di urban. Mas Kaisang juga not ken juga ini. Not ken-ken. Ketua kita ini. Ken-ken. Meskipun jauh lebih muda, bisa memaksa kita yang jauh lebih tua untuk bekerja keras. Dan ingat gaya komunikasi politik Mas Kaisang itu gaya komunikasi anak muda. Iya. Kita sama-sama tahu lah Mas Kaisang kadang-kadang nunggu rapat dimulai beliau datang duluan sambil goler-goler di lantai. Iya, Sesantai itulah. Iya, iya, Maksudnya iya. kayak begitu. Dan biasanya kalau kita meeting pun juga bahasa yang dipakai itu bahasa nongkrong kan. Iya. Betul. Iya, Santai sambil lah. ketawa-ketawa, santai-santai gitu. Iya. Cuman memang adalah 1-2 orang segelintir oknum yang jok bapak-bapak itu masih suka dilempar-lemparin. Brokoko. Berokok mungkin. Oke, Ya, saya ya. terima. tapi bicara Mas Kaisang ya, Mas Kaisang itu sebetulnya diterima di level kota maupun desa gayanya ya. Bahwa gayanya Mas Kaisang gayanya anak muda jelas lah. Tapi di desa pun kayaknya kalau Mas Kaisang turun tuh banyak yang sangat gembira gitu ngelihat sosok Mas Kaisang Ya, ini. betul. Ya, ya. Saya ikut beberapa kali di Surabaya tuh ajaib-ajaib juga tuh. Ketemu Mas Kaisang, ya akhirnya saya ketemu, saya doakan saya doakan sukses menjadi wapres. Itu kakak saya, Bu. Salah orang. Salah Salah orang. Ya. Makanya sampai Mas Kaisang bikin yang itu loh, Kaisang bukan Gibran. Iya. Ya gitu. Tapi Family ada market. analisis yang menarik ya. Yang ini dikeluarkan oleh seseorang yang menurut saya dia sering sekali berlawanan justru dengan PSI, berlawanan dengan Pak Jokowi, berlawanan dengan koalisi Indonesia Maju Prabowo Gibran. Yaitu analisisnya Bang Ray Rangkuti. Oke. Ya. Jadi beliau pada sebuah kesempatan memberikan sebuah analisis tentang naiknya suara PSI. Tapi justru partai-partai lain itu mengalami penurunan. Kehilangan. Mengalami penurunan tapi kok PSI-nya malah naik. Dan Bang Ray mengatakan bahwa ini sekali-sekalinya loh saya setuju. Saya jarang sekali setuju sama Bang Ray. Tapi bagian yang ini saya setuju. Bang Ray mengatakan bahwa di PSI itu ada faksi yang memang untuk bekerja di pemerintah, dalam hal ini koalisi. Ya. Ada faksi yang ditugaskan untuk bekerja untuk partai. Gitu dalam hal ini adalah untuk membesarkan partai, kepengurusan, meningkatkan kedikenalan, meningkatkan kedisukaan, meningkatkan keterpilihan. Ya. Dan ini benar-benar fokus. Dan PSI dalam hal ini tidak meletakkan ketua umumnya sebagai kabinet. Gitu. Dan di sini Mas Kaisang tadi kita bicarakan Mas Kaisang itu memang turun langsung ya. Dan kerja Mas Kaisang untuk membesarkan partai itu levelnya full time dan daily. Ya, full time dan daily. Ya. Sementara ketum-ketum partai lain yang dianggap turun tadi elektabilitasnya kalau kita merujuk pada SMRC itu berada di kabinet umumnya. Ya, berada di kabinet dan tentu saja ketersediaan waktu mereka ya untuk partainya sendiri itu tidak bisa full time dan sifatnya daily. Ya. Karena disibukkan dengan urusan-urusan negara. Ya. Saya pikir ini analisis yang cukup fair. Ya, di samping memang cara kerja Mas Kaisang itu efektif menurut saya ya, yaitu merampungkan struktur dan mengajak tokoh-tokoh di daerah langsung bergabung. Fokus ya. Fokus. Sangat fokus. Ya. Ini perlu saya jelaskan juga, saya tambahkan juga bahwa ini bukan kampanye dini atau apa gitu. Memang kita harus selesaikan verifikasi faktual dan verifikasi administrasi kan. Ya. Tahun depan kan harus Tahun selesai depan. kan. Nah, karena itu kita butuh banyak kader masuk Betul, untuk mengisi undang-undangnya posisi-posisi sih. itu. Yang bikin undang-undang bukan kita loh. Bukan. Tapi orang-orang yang ada di Senayan. Tapi Yang sekarang sebagian- nyinyirin kita. sebagian nyinyirin kita gitu loh. Kita ini nggak kampanye dini memenuhi ini supaya Iya. bisa masuk. Cuma satu gitu. fraksi kok yang nyinyirin kita, yang lain enggak. Yang inisialnya apa tadi? PDIP. PDIP. Iya. Enggak, kita enggak. Terus yang kedua, Pak Jokowi menciptakan matahari kembar. Pak Jokowi dari awal di PSI, acara PSI apa? Bahkan menurut saya sangat dini Pak Jokowi ngomong. Dukung Prabowo Gibran 2 periode. Dan sampai terakhir di NTT masih diucapkan lagi. Sama gitu. Dan Matahari kembar jadi Prabowo mana? Gibran 2 periode. Nah itu menarik tuh kalau kita bicara di medsos, serangan ke Pak Jokowi itu juga disertai dengan kayak ada upaya memecah belah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ya, bestie kok Padahal kan dibilang. mereka Bos. bestie ya. Mm-mm. Iya. Tapi ini banyak tuh. Jadi
terutama itu salah satu teman-teman kita yang buzzer yang inisialnya PDIP tadi itu sangat berupaya untuk memecah antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Gitu. Minimal dari level pendukung. Iya. Kan kita nggak bisa menampik lah. Ada pendukung Prabowo Gibran yang memang asal muasalnya pendukung Prabowo yang lama. Ya. Ada pendukung Prabowo Gibran yang asal muasalnya memang pendukung Pak Jokowi yang lama. Ya. Gitu, yang kemudian mereka bergabung. Ya. Nah, ada pendukung Pak Prabowo yang mungkin nggak mendukung Prabowo Gibran karena ada Mas Gibran. Ya. Atau sebaliknya, ada pendukung Pak Jokowi yang mungkin nggak mendukung Prabowo Gibran karena ada Pak Prabowo. Nah, ini kan ada berlayer-layer nih. Ya. Barisan pendukungnya. Dan ini kan saling berinteraksi mereka. Ya. Saling berinteraksi dan sedikit aja ada sentilan-sentilun, ya kan? Sedikit aja ada sentilan-sentilun. Ini di antara mereka sendiri menjadi isu. Ya, ini di antara mereka sendiri menjadi isu. Dan kalau ini sudah menjadi isu, setitik aja ada api, ya. Partai yang tadi kita bilang 4 huruf itu, yang nyinyir sekali itu, yang berusaha PDIP itu. Iya, itu langsung menyiram minyak. Gitu. Jadi memang sudah saatnya ya, apalagi kemarin ini masih terkait dengan isu survei, terkait dengan approval rating yang menurun, yang menurut saya oke, sekarang boleh turun. Ya, tapi kan ini waktu masih lama. Ya, masih banyak sekali kesempatan untuk approval rating ditingkatkan lagi. Ya, bisa jadi turun karena momentum tertentu. Ya, dan ini bukan berarti kita para pendukung Pak Jokowi, ya, atau para pendukung Mas Gibran lah, gitu ya, dalam hal ini, itu kemudian saling mencurigai dengan para pendukung Pak Prabowo. Ya. Jadi kita sudah sama-sama ngeliat lah di atas itu udah adem-adem aja kok. Ya. Memang. Di atas itu adem-adem aja. Cuman ini di bawah ini ya memang ya namanya juga relawan, yang namanya juga pendukung ya. Dan di kalangan para pendukung Mas Gibran pun juga ada kompartemennya masing-masing kan. Di kalangan pendukung Pak Prabowo pun juga ada kompartemennya masing-masing dan mereka saling berinteraksi. Dan sedikit aja ada percikan maka kemudian ada juga yang udah siap-siapin minyak untuk nyiram kayak gitu ya. Nah, inilah yang menjadikan kita harus betul-betul solid. Dan Pak Jokowi sekali lagi bilang di NTT ya, Prabowo Gibran 2 periode. Enggak, sama ini yang menyerang terus. Ini harus ingat loh ya. Yang kamu bilang sekat-sekat tadi, Bro, ya kan? Ini hanya butuh musuh bersama loh. Kalau mereka muncul menghina terus musuhnya, mereka ini malah makin solid loh. Iya. Kayak gitu. Ini malah ruwet mereka. Malah kelibet-libet sendiri gitu. Saya rasa kalau ngomong Pak Jokowi tiba-tiba 1 jam nggak berasa ini. Betul. Iya. Isunya menarik. Nanti kita kayaknya akan terus bahas rutin ya. Apalagi kalau skornya PSI naik terus nih ya. Waspadalah. Jadi kalau turun kan malu ya. Rasanya kalau dari 4,1 dugaan saya akan naik terus ini. Ada yang turun ke 1 digit kayaknya ya. Tapi survei yang ini bukan anggota Persepi. Iya. Dia mau membangun persepsi, tapi tidak menjadi bagian dari Persepi. Itu kira-kira kita akhiri pembicaraan kita hari ini, cukup panjang daripada episode-episode biasanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.